Nah gini, dengan ketebalan 2 mili, cara ngitungnya gini, biar enak, gampang, mudah, singkat, dan padat. Oke, kembali di channel Bukan Arsitek, dan ini saya kembali memakai Durevole. Nih, Durevole itu artinya ya saya nggak tahu. Yang jelas ini produk epoxy resin yang sering saya pakai, sering saya review. Nah ini saya mau memakai epoxy resin untuk biasanya sistem dekoratif atau bahasa Jobo sana atau luar sana dirty pouring. Kalau di luar itu trennya itu dirty pouring, kalau di Indonesia itu dekorat. Wes pokoknya yang penting begitulah ya, intinya koyok ngono. Ini medianya saya mau jelasin, saya pakai multiplex melaminto atau triplek mika putih, itu bahasa wong Indonesianya. Lebarnya 60 cm, panjangnya 2 meter. Ini di video ini saya lebih banyak ngoceh atau bacot atau ndauce, wes pokoknya ngono kui intinya. Apa nah ya, saya mau memakai dengan ketebalan 2 mili. Nah jadi gini, banyak yang masih nanya ya, ini tak jelasin satu-satu dulu, karena maklum ya, apa namanya, di video-video itu kan ada yang ngejelasin, ada yang enggak gitu ya. Saya juga orang awam, saya berpikir kalau video itu bisa ditonton semuanya, tapi ternyata nggak bisa, sebab orang yang baru gabung belum tentu mau nonton video lama, padahal video lama itu penjelasannya sudah ada, tapi mungkin teman-teman nggak sempat nonton kayaknya. Padahal saya share ilmu ini bener-bener loh ya, nggak hoax loh ya, nggak hoax ya, maksudnya nggak hoax, wes pokoknya hoax. Nah gini, dengan ketebalan 2 mili, cara ngitungnya gini, biar enak, gampang, mudah, singkat, dan padat. 2 mili itu ngitungnya 0,2, ini lebarnya kan 60, berarti dikalikan 60, panjangnya 2 meter, berarti dikalikan 2 meter, artinya gini, 0,2 dikalikan 60 dikalikan 200, itu ketemunya 2400. Nanti di 2400 itu teman-teman dikalikan 20%, nah ketemunya 480. Jadi gini, 420 ini disimpan, kemudian ditambahkan lagi hasilnya tadi 2400 tadi, ketemunya 2880. Jadi kita bulatkan, istilah kalau orang-orang proyek itu yang ngitung-ngitung itu kan ada pembulatan gitu ya, ecak-ecaknya ya. Pembulatannya itu kalau 2880 dibikin pembulatan 3000, atau nanti saya membutuhkan 3000 mili. 3000 mili itu nanti di sini. Nah dari 3000 mili ini kita bagi menjadi 3. Karena apa? Karena resin yang saya pakai ini perbandingannya 2:1. Ini resinnya nanti saya masukkan 2000, nanti ini hardinernya saya masukkan 1000. Artinya kan itu sudah 2:1, karena ini sudah bawaan dari pabriknya, itu wajib 2:1, itu aja. Dan belinya juga sepaket ya. Ini saya ambil contoh dulu. Jadi kalau kita belinya sepaket, itu isinya 1,5 kg. Ini tinggal tuang, kasih warna, selesai. Itu gampang caranya. Nah oke, kita lanjut untuk proses pengadukan. Nah jadi ini saya membutuhkan resinnya itu nanti di angka 2000. Saya masukkan dulu resinnya di angka 2000. Kemudian hardinernya nanti di angka 3000 ya. Oke, ini udah 3000 mili, langsung kita aduk. Oke, ini pelajaran penting juga. Jadi kalau ngaduk resin itu diulang pakai stick, pinggirnya diulang seperti ini biar rata, digaruk-garuk ya bagian pinggir itu. Terus diulang lagi, pokoknya diulang lagi biar benar-benar rata. Nah ini ganti penjelasan masalah pigmen, tapi ini tak pisah dulu karena saya hanya membuat 2 warna.
nanti hitam sama emas. Yang gede ini warnanya hitam, hitamnya tak tambah metalik. Oke, tak jelasin dikit masalah pewarna atau pigmen. Jadi pigmen ini khusus untuk mewarnai aja, ini bukan cat. Tapi kalau mau diganti cat, jangan, saya sarankan jangan, sebab nanti kalau diganti bukan yang pasangannya resin, akibatnya keringnya itu nggak bisa keras, nggak bisa maksimal hasilnya gitu. Makanya harus memakai pigmen khusus resin. Nah, pigmen ini ada dua jenis yang saya pakai. Sebenarnya ada yang jenis yang lain, kayak namanya itu alkohol ink, dia encer, ditetesin gitu, warnanya ada yang transparan, ada yang pekat gitu. Tapi saya biasa memakai yang pasta ya, pasta itu agak sedikit kental, terus sama yang powder itu serbuk. Kalau powder itu rata-rata metalik, kesannya metalik. Nah, tahu kan metalik ya? Wes, pokoknya kalau nggak tahu anggap aja tahu. Oke, kita lanjut untuk nge-mix atau ngaduk pigmennya. Oke, ini kita masuk ke proses penuangan atau puring. Puring itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya itu tuang gitu bro. Jangan salah, wong saya nggak sekolah aja tahu, karena apa, suka browsing di internet, translate gitu ya, puring gitu, tak ketik gitu ya, keluarnya tuang. Oh, tuang ternyata. Oke, ini kita aplikasikan, maksudnya di uret-uret, wes pokoknya terserah mau diarani seperti apa. Oke, motifnya udah selesai. Ini langsung di torch, dipanasin. Kalau misalkan nggak ada torch, pakai heat gun. Kalau pakai hair dryer jangan, kurang panas, percuma. Bagusnya itu pakai torch, kalau nggak heat gun. Heat gun itu anginnya, dia keluarnya angin tapi panas banget. Nah, ini udah selesai. Terus kita nunggu sekitar 20-30 menit. Kenapa? Tidak ada hitungan pasti, karena tergantung cuaca. Nah, kalau di cuaca sekarang ini, cuacanya itu panas. Ini paling sekitar 20 menit, nanti lakbannya saya buka gitu. Kemarin ada yang nanya mengenai berapa lama buka lakbannya. Sebenarnya tiap produk itu beda-beda
kuringnya atau pengeringannya, tingkat pengeringannya ya, maksudnya ya, ngejelnya itu nggak sama. Merek A misalkan 10 menit, merek B 20 menit, merek C bisa 60 menit atau 50 menit gitu ya, intinya gitulah. Teman-teman bisa dilihat saya pakai merek apa gitu ya, intinya gitu. Kemudian kalau mau nyoba ya malah lebih bagus langsung dicoba. Misalkan teman-teman nyoba merek A sekian menit, nanti coba merek B sekian menit gitu. Oke, ini kalau di cuaca panas biasanya saya hanya 20 menit untuk nunggu kuringnya atau ngejelnya gitu, gel time lah istilahnya. Oke, ini 19 menit, berarti ada ngoceh sebentar. Tak jelasin yang tadi ketinggalan, belum diperjelas. Setelah dibuka nanti lakbannya itu di bagian bawah itu kan bleber ya, ada rintik-rintik hujan gitu. Banyak juga yang sering nanya karena video yang ada tayangannya itu mungkin kelewatan, nggak ditonton sama teman-teman. Di sini di channel ini itu 200 video lebih dikit, makanya kalau ditonton semua mungkin ilmunya langsung dapat, tapi ya capek ya nonton semua. Saya nggak memaksa untuk menonton semua, yang jelas saya sudah berusaha membagikan ilmu yang saya punya, dan ini salah satu ilmu yang saya punya. Insya Allah banyak kok yang saya punya untuk teman-teman semua. Saya memang suka berbagi semampu saya. Kalau mampunya berbagi ilmu ya saya kasih ilmu, tapi kalau insya Allah kalau ada harta ya tak kasih gitu ya. Intinya yang penting harapan saya itu bermanfaat, dan mudah-mudahan juga channel Bukan Arsitek ini mengejar target 500.000 subscriber secepat mungkin. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkeliling bersama tim untuk mengedukasikan mengenai kerajinan wood resin gitu ya. Bisa juga nanti yang lain juga ada sih ilmu-ilmu kami gitu ya. Yang jelas memang kita mendedikasikan ilmu ini untuk kemajuan bangsa kita, tapi tujuan kami itu yang benar-benar membutuhkan, artinya yang nggak terjangkau oleh mungkin tangan-tangan penguasa yang kelewatan ya, yang membagikan apa namanya subsidinya buat rakyat kecil gitu. Makanya kita bukan menyalahkan mereka, yang jelas kita sebagai manusia juga punya hak untuk membagikan ilmu kita kepada mereka. Seperti contohnya kayak panti asuhan, terus pondok pesantren yang tertinggal gitu ya. Banyak juga pondok pesantren di Indonesia ini yang kondisinya itu belum modern. Kelompok-kelompok Karang Taruna, apalagi di kampung saya itu kegiatan-kegiatan kayak gini ini nggak ada, dan mereka banyak yang nganggur, nyangkul di sawah, nyari rumput, ngarit gitu loh. Kalau bahasa Indonesianya itu sembuh, pokoknya gak ngerti aku, lali aku ngasih, nyari rumput gitulah orang-orang kampung saya itu. Saya lahirnya itu di kampung duwe so banget pokoknya. Nah ini nanti tak buka ini bagian pinggirnya, lakbannya itu dibuka biar lebar ke samping, nutup edgingnya gitu. Prosesnya udah selesai, kita nunggu kering, terus bagian bawah itu dibersihkan pakai gerinda. Penonton Bukan Arsitek adalah kreatif people, orang-orang kreatif yang suka nonton tontonan kreatif. Saya bukan merasa yang paling kreatif di channel ini, tapi banyak ribuan channel-channel kreatif di Indonesia. Intinya mereka, teman-teman kita semua yang membuat channel kreatif itu tujuannya berbagi ilmu, mencerdaskan bangsa kita semua bareng-bareng. Monggo kita bareng-bareng mulai hari ini dan seterusnya
konsumsilah tayangan-tayangan yang kreatif. Yang suka tayangan kreatif itu kreatif people. Semoga bermanfaat dan nggak ada sulitnya di zaman sekarang. Mau belajar apapun bisa melalui YouTube. Like, subscribe, jangan lupa share videonya ke teman-teman. Ciao.